Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam ini kita mau merenungkan satu pokok bahasan, yaitu pelajaran dari fashion designer. Beberapa hari yang lalu saya tuh memperhatikan seorang fashion designer yang sedang bekerja, Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya sedang memperhatikannya, saya tuh melihat bahwa seorang fashion designer itu harus memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan gambar dan pattern atau pola, patron atau pola. Tapi, nah ini yang saya dapat insight-nya begini. Sebagus-bagusnya gambar dan pola seorang fashion designer, jika sang tukang jahitnya itu tidak dapat mengerti patron atau pola sang desainer tadi, maka sebagus apapun gambarnya, baju atau gaun yang sedang dijahitnya, tidak akan sebagus gambar dari yang seharusnya. Bahkan mungkin jadi berantakan. Nah, ketika saya itu lagi melihat itu, ya Tuhan tuh berbicara dalam hati saya, demikian pula dengan patron atau polaku, kata Tuhan. Gambar sang desainer itu berbicara hal-hal yang nampak, hal-hal yang kasat mata, yang terlihat dalam panca indera kita. Tetapi patron atau pola baju itu bicara hal-hal yang tidak nampak. Hal-hal yang istilahnya behind the scene. Nah, karena itu satu hal yang masih imajiner, ya kan? Karena kita cuma sekedar lihat patron kok bisa jadi sebuah baju yang bagus gitu. Nah, sebagus apapun patron atau polaku, kata Tuhan, kalau anak-anak Tuhan gagal dalam menangkap, mengerti akan polanya Tuhan, akan mengakibatkan perbedaan hasil yang akan kita terima. Tuhan sudah rancangkan satu hal yang bagus, Tuhan sudah rancangkan satu grand design buat kita. Seperti fashion designer ini, dia membuat gambar yang bagus banget, dia membuat sketsa yang bagus banget seperti yang tampak di layar kita, ya kan? Tetapi kalau sang tukang jahit itu nggak nangkep polanya, maka akan amburadul. Kalau tadi dikatakan gambarnya bagus, ya kan? Patronnya bagus. Tetapi kalau tukang jahit yang di sini, dia nggak bisa merealisasikannya, maka antara gambar dengan hasil yang dijahit itu akan berbeda. Bahkan mungkin akan mengecewakan. Demikian pula kita, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami problem yang diizinkan Tuhan, kalau kita nggak nangkep apa sih maunya Tuhan, apa sih pola Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan timbulnya menghasilkan sesuatu yang mengecewakan. Nah, Yohanes 16 ayat yang pertama berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ternyata kekecewaan kita terhadap Tuhan itu dapat membuat kita menolak Tuhan. Kita dapat meninggalkan Tuhan. Nah, kekecewaan kita terhadap Tuhan biasanya muncul karena kita merasa ada perbedaan antara harapan kita dan kenyataan yang terjadi. Ya kan? Nah, kekecewaan ini muncul karena kita gagal membaca polanya Tuhan, membaca maksudnya Tuhan. Seperti fashion designer tadi, ketika dia membuat pola baju, itu pasti dia membuatnya seperti itu, pasti ada maksudnya. Tapi ketika sang tukang jahit ini tidak bisa membaca pola, tidak bisa mengerti pola yang dibuat oleh sang desainer tadi, maka hasilnya akan berbeda. Kekecewaan muncul ketika kita gagal membaca pola maksudnya Tuhan atas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita hanya melihat apa yang terjadi secara kasat mata. Ada seorang ilmuwan optik
Bahkan banyak ilmuwan optik memegang prinsip ini. Apa itu? Bahwa apa yang kita lihat belum tentu itu kenyataannya. Karena penglihatan kita itu bisa menipu kita. Jadi ketika apa yang kita lihat, lah kok begini? Kenapa ya? Kalau kita nggak ngerti polanya Tuhan, nggak ngerti, maka apa yang kita lihat itu dapat menipu kita, dapat menyesatkan kita, dapat menggiring kita satu opini yang berbeda dengan maksudnya Tuhan. Kita lihat ada satu gambar. Nah, ini gambar apa sebenarnya? Iya kan? Kalau kita perhatikan baik-baik, ini ada 2 ekor binatang, tetapi sepertinya tampak seperti wajah seorang perempuan. Nah, yang benar yang mana gitu kan? Kalau secara sepintas ketika kita pertama kali melihat gambar ini, pasti kita langsung kelihatannya gambar wanita. Gambar yang barusan kita lihat ini kadangkala bisa membuat kita mendapatkan opini yang berbeda, misleading kalau bahasa zaman sekarangnya, ya. Yesaya 55 ayat 9 itu jelas berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Memang betul pola berpikirnya Tuhan dengan kita, rancangan Tuhan dengan kita itu seperti langit dan bumi. Ya, kita kadang banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi ayat ini biasanya juga dijadikan sebagai legitimasi kalau kita gagal dalam membaca pola atau patternnya Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, seperti harapan desainer tadi, itu dia berharap tukang jahitnya ngerti pattern yang dia buat, pola yang dia buat. Sehingga apa yang dijahit oleh tukang jahit ini hasilnya sama seperti dalam gambaran si desainer tadi. Hasilnya akan sama seperti harapan dari desainer tadi. Demikian pula dengan kehidupan kita. Memang betul rancangan Tuhan berbeda dengan kita, tetapi Tuhan mau agar kita bisa membaca polanya Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membaca polanya Tuhan? Ya, bagaimana cara untuk kita tidak gagal dalam membaca polanya Tuhan? Yang pertama di sini kita harus menyimpan memori perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur dalam Mazmur 77 ayat 12 juga berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Pemazmur ini berkata bahwa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Aku mau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita mengingat, menyimpan memori perjalanan hidup kita bersama Tuhan, itu akan lebih mudah kita untuk dapat mengenali polanya Tuhan. Kita dapat lebih mengenali jalan-jalannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kata mengingat, di sini kata Ibrani-nya menggunakan kata hagah. Apa artinya? Selain hagah ini berarti mengingat, juga punya arti merenungkan dan menjadikan itu sebagai inspirasi. Jadi ketika Tuhan bilang, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Itu tujuannya Tuhan berkata, ingat, renungkan, menjadikan itu sebagai inspirasi ketika kita menghadapi problematika kehidupan kita. Contoh, misalnya ketika kita mengalami satu pergumulan, kita ngerasa kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya, kok kayaknya Tuhan cuek terhadap saya, ya.
sepertinya Tuhan tidak sayang saya lagi, sepertinya Tuhan sedang menghukum saya. Tapi yuk kita renungkan perjalanan hidup kita bersama Tuhan yang lalu-lalu. Bagaimana sikap Tuhan terhadap kita? Ketika kita merenungkan, iya ya, Tuhan tuh dulu sanggup tolong saya. Pasti sekarang pun Tuhan sanggup tolong kita. Nah, inilah yang Tuhan mau Hagah tadi. Mengingat tadi, ketika kita simpan memori perjalanan hidup kita bersama Tuhan, ketika kita sedang dalam pergumulan, kita tidak akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kita bisa berkata, inilah Ebenezer. Ya, Samuel dalam 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer itu punya makna tugu peringatan. Apa artinya? Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau adalah setiap peristiwa perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Kita punya tugu-tugu monumen-monumen peringatan. Supaya apa? Ketika kita ngalamin pergumulan, ketika kita lemah, kita ingat ada tugu-tugu peringatan itu. Sehingga kita kembali kuat, sehingga kita tidak menjadi kecewa, sehingga kita tidak menolak dan meninggalkan Tuhan. Izinkan saya untuk sedikit mengoreksi akan terjemahan LAI di dalam ayat ini. Ya, harusnya di sini tertulis bukan sampai di sini Tuhan menolong kita, tetapi sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ya, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ini yang Daud alami. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa Daud bisa berkata begitu? Karena Daud menyimpan memori perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Ketika Daud harus menghadapi dia menghadapi singa yang menerkam domba gembalaannya dia, beruang yang berusaha mengincar domba gembalaannya dia ingat Tuhan menolong Daud dan melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Makanya Daud bisa berkata, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ketika kita punya memori perjalanan hidup kita bersama Tuhan, sesulit apapun perjalanan kita hari-hari ini, kita punya Ebenezer, kita akan bisa berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kalau yang kemarin Tuhan sanggup tolong saya, sekarang pun Tuhan sanggup tolong saya, besok pun Tuhan sanggup tolong saya. Ini yang perlu kita lakukan agar kita tidak misleading dalam melihat polanya Tuhan, patternnya Tuhan dalam kehidupan yang kita alami. Yang kedua, gimana caranya untuk kita bisa mengenali pola patternnya Tuhan? Yang kedua adalah kita semakin hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, Henoh dalam Kejadian 5 berkata, Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 24, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henoh adalah salah satu manusia yang tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena Henoh hidupnya begitu erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau terpisahkan dengan Henoh. Makanya Henoh diangkat oleh Tuhan, mengalami rapture sebelum ada pengajaran tentang rapture dalam perjanjian lama. Nah, kata Henoh hidup bergaul dengan Allah, kata bergaul di sini menggunakan kata Ibraninya adalah halak. Apa maksudnya?
Halak di sini bergaul dengan Allah, artinya kita berjalan bersama Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita berjalan bersama Allah? Kita melibatkan Tuhan dalam keseharian. Tuhan tidak kita jadikan sebagai ban serep. Tuhan kita jadikan sebagai partner dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam setiap apa yang menjadi keinginan kita, dalam setiap apa yang menjadi kerinduan kita, dalam setiap apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi setiap apa yang kita kerjakan, kita selalu melibatkan Tuhan. Bukan hanya kita cuma berkata, Tuhan, aku mau begini, tolong sertai. Selesai sampai di situ. Tidak. Tetapi yang dikatakan halak atau bergaul tadi, itu kita melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan tidak kita jadikan hanya sebagai satu sosok sesembahan saja. Tetapi Tuhan kita buat sebagai teman, sobat. Makanya ada lagu yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Tuhan mau dijadikan sobat kita dalam keseharian kita. Nah, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita akan jadi lebih tahu jalan pikirannya Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak mungkin salah membaca polanya Tuhan. Semakin erat kita bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti jalan pikirannya Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak mungkin Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah daripadaku. Jadi mari dua hal ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita simpan memori perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Sebagai penutup, Amsal 3 ayat yang kelima. Saya percaya ini ayat yang familiar buat kita sebagai orang Kristen. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali pengertian kita yang membuat kita tidak mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Seringkali, banyak kali bahkan, pengertian kita yang menghambat untuk kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap peristiwa yang kita alami. Biarlah kita boleh mengerti pola patternnya Tuhan. Sehingga sama seperti tukang jahit tadi. Ketika dia bisa ngerti pola atau patternnya sang desainer tadi. Dia akan bisa merealisasikan menjadi satu hasil karya yang tidak mengecewakan. Kita akan tutup dengan siap-siap tendangan corner buat tendangan paling berkesan. Dapat pelajaran dari fashion designer. Lewatnya Tuhan sampaikan pesan. Tuhan Yesus memberkati.